siang. Kali ini eh, saya mencoba membahas aplikasi georadar yang berhubungan dengan bidang geoteknik, khususnya sipil konstruksi. Geoteknik sendiri bagian dari ilmu sipil yang berhubungan dengan tanah. Kalau di geologi lebih ke geologi teknik dengan skup area yang cukup dangkal, khususnya bagian tanah. Jadi geoteknik sendiri lebih spesifik ke tentang ilmu tanah dan konstruksi. Ini hasil akhirnya itu ya menggunakan pemodelan finite element menggunakan Fluxus 2D yang didapatkan dari data georadar, di korelasi, di validasi, dan dilakukan input ke Fluxusnya sehingga kita dapatkan deformasi total, deformasi X dan Y, dan safety faktornya beserta elemen yang lainnya. Ini pentingnya interpretasi data borlog. Jadi data geoteknik tidak akan berguna ketika kita nggak mempunyai data borlog, terutama data bor. Ini kalau kita lihat, ini ada stratigrafi, yang berhubungan dengan klasifikasi tanah, dan di sini dari data bor mandor ataupun koordinator bornya mengklasifikasikan beberapa klasifikasi tanah. Nah, ini ada USGS, ini ada USGS, terus ada simbolnya. Nah, ini dari 0 ke 2 ada silty clay, tipenya itu warnanya coklat, stiff, kaku. Nah, terus dari 2 ke 3, 5, 5 itu gravel clay atau GC yang berwarna brown, gravel clay. Ini di permukaan ini kalau kita cermati ada beberapa indikasi ketika ada perubahan yang mencolok, berarti ya area tersebut bisa jadi memang urugan, timbunan, ataupun hasil longsoran. Dan di 3 meter 55 sampai ke 7 meter, nah ini klasifikasinya itu silty clay, brown, stiff, dengan NSPT, ini nilai NSPT-nya. Nah, NSPT-nya sangat rendah, 1,55, terus 3,55, 5,55. Jadi nilai NSPT kurang dari 10 itu termasuk tanah lunak. Tanah lunak itu tanah yang tidak mempunyai daya dukung sama sekali, jadi friksinya 0 ataupun daya dukungnya 0, tidak bisa digunakan untuk pondasi. Dan di kedalaman 7 sampai 11 meter ini klasifikasinya di silty clay, masih silty clay tapi sangat kaku, CH, ini CH, silty clay ini CH, silty clay dengan nilai NSPT 755 sampai 11, 755 sampai 11. Ya, ini grafiknya, ini grafik, ini nilai N-nya. Ini banyaknya tumbukan di tanah. Nah, ini di 11 sampai 30.
Nah, ini kebetulan data berlognya sampai 40 meter. Di 11 sampai 30 meter ini teridentifikasi clay shell atau lempung sepi. Ini dark gray, visual dan hard, very hard. Dengan nilai NSPT di kisaran 11 sampai 29, ini nilai NSPT-nya sampai 29. Ini grafiknya. Ini grafiknya tumbukannya masih 30, ini tumbukan masih 30. Dan di kedalaman 30 sampai 40 masih relatif sama. Tetapi NSPT-nya masih di sudah di sudah di 80 sampai 86. Ini NSPT-nya. NSPT ini kedalamannya. Nah, NSPT lebih besar 60 sudah merupakan indikasi buat batuan. Jadi tanah lunak itu sampai di kisaran ini. Ini kondisi tanah lunak. Ini keras. Ini lunak. Nah, geoteknik area sini. Kalau sudah di batuan nanti ada ini hubungannya sama mektan. Ini mekanika batuan, mekbat. Nah, mekbat. Ini BH04. Nah, BH05 ini ada area. Nah, ini BH04. Ini BH05. Ini jaraknya kisaran ini 825, ini 2000, jadi kisaran 200 meteran, hampir 175 meter jaraknya. Nah, ini BH05 sama di kedalaman 0 sampai 1 ini. 0 sampai 1 kita ketemu silty clay. Silty clay itu ya timbunan yang di lapangan kalau secara existing. Terus 1 sampai 6 meter ini silty clay gray, medium stuff to stiff, CH. Ini CH. Ini CH. Terus dari 6 ke 8 ini boulder. Ini boulder. Nah, ini boulder. NSPT-nya ini kita bisa lihat. NSPT di ini 12, ini 6. Terus di kedalaman 8 sampai 20 meter itu clay gravel campuran. Clay gravel campuran, campur sand dan yang lainnya. NSPT-nya di ini fluktuatif. Ini kena gravel. Ini pasti kena gravel, kena batu. Soalnya ini turun lagi. Nah, ini tinggi lagi, ketemu gravel lagi. Nah, ini naik lagi, gravel lagi. Nah, ini NSPT 50 di kedalaman 20 sampai 27. Ini teridentifikasi clay itu clay shell, jadi lempung tapi ke clay shell. NSPT-nya di 30 sampai 57. Ini turun lagi NSPT-nya. Berarti memang area timbunannya cukup dalam. Ini sampai 20 meter, lumayan tebal. 20 meter campuran gravel. Ini pasir. Nah, di kedalaman 27 sampai 30 ini clay shell murni. Ini clay shell murni, 30 sampai 40 clay shell murni juga. Nah, ini kalau kita korelasikan memang lebih ke sangat
interpretasinya seperti ini kalau kita korelasikan. Jadi fungsinya borolog ini buat interpretasi stratigrafi sama pendeteksian nilai NSPT. Nah, ini secara manual, jadi teman-teman di sipil atau geologi masih banyak menggunakan data korelasi seperti ini. Jadi sangat kasar. Ini ada BH01, BH02, BH03, BH04. Ini kalau kondisinya di area yang cukup datar, sedimentasinya relatif stabil, pasir, nah ini nggak ada masalah. Tetapi kalau di area yang berhadapan dengan area lempung, apalagi lempung serpi, klesel, nah ini enggak, jangan pernah menggunakan korelasi stratigrafi seperti ini karena akan fatal. Kita nggak tahu kondisi klesel atau lempung serpi itu, ini kita nggak tahu ini. Nah, ini yang paling bahaya ketika kita lakukan pembebanan di sini atau dilakukan pondasi. Kita nggak tahu apakah memang di situ masih keras atau sudah lunak atau banyak rongga dan yang lainnya, karena karakter klesel sendiri atau lempung serpi ini ketika kena air ataupun gerusan air dan yang lainnya bakalan menurunkan nilai NSPT-nya. Nah, ini kasus hanya untuk area yang relatif tidak heterogen. Nah, ini kalau kita di area homogen bisa menggunakan stratigrafi seperti ini, tapi kalau sudah heterogen, kondisinya tanah lunak dan tanah ekspansif, ini nggak bisa pakai stratigrafi seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini contohnya saya menggunakan data georadar. Jadi kenapa georadar? Karena pertama, output yang dihasilkan dari data georadar itu berupa kekuatan tanah. Ini ada kekompakan. Nah, kekompakan ini nilai NSPT-nya. Nah, NSPT ini yang dikorelasi sama data borlog. Jadi data ini sudah menunjukkan nilai NSPT atau sebaran 2D di lapangan. Nah, ini lapangannya. Kalau kita nggak punya data georadar, kita akan susah. Area-area ini yang berbahaya ketika kita lakukan konstruksi. Nah, ini spot-spot yang berbahaya. Nah, ini nggak bisa, apalagi ini kedalaman di 10 hampir 20 meter. Nah, 20 meter ini area bahaya. Jadi tidak bisa menggunakan pondasi dangkal. Pondasi dangkal itu kurang dari 10 meter standarnya. Kalau sudah 20 meter itu sudah pondasi dalam, dan ini pun masih terkendala dengan ini. Nah, kondisi ini kita nggak tahu di sini masih lunak, di sini udah lumayan keras. Ini SPT-nya di 40-50. Nah, ini masih hijau, ini di bawah 40. Ini masih area berbahaya. Nah, ini area-area yang recommended. Nah, ini batasnya. Nah, ini area-area yang berbahaya ketika dilakukan konstruksi. Jadi kombinasi data bor sama data georadar, nah itu sangat penting karena ketika kita mempunyai area yang ekspansif, tanahnya ekspansif, area longsoran, terus tanahnya lunak, nah itu nggak bisa kita menggunakan data bor, ataupun bornya terlalu rapat juga pertama waktu sama biayanya. Tapi dengan metode georadar, pertama kita bisa hitung
nilai kekompakan tanahnya, terus ada volume airnya, volumetric water contentnya di dalam tanah. Kita kalibrasi dengan data lab properties tanahnya. Nah, kita bisa keluarkan juga nilai resesivitas tanahnya dalam meter. Jadi kombinasi-kombinasi ini yang nanti digabungkan sehingga penanganan area-area yang tanah lunak ini bakalan eh, lebih meningkatkan kepercayaan kita. Kalau dibandingkan data geolistrik dalam bentuk ohmmeter ini kendalanya kita nggak bisa mengkorelasi dengan data utama. Data utama itu bisa data bor, bisa data bor log, CPT atau SPT, dan data lab. Nah, di data properties tanah atau mektan itu tidak ada nilai ohmmeternya, sehingga data ini valid atau enggak itu tidak terkorelasi atau tidak tervalidasi dengan data utama. Jadi sarannya memang mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa metode georadar bisa dikembangkan sedemikian lengkapnya. Ini flowchartnya berhubungan dengan metode georadar dengan permodelan daya dukung tanah yang menggunakan finite element, atau kita bisa pakai software Plaxis ataupun GeoStudio. Jadi dari awalnya dari georadar ini analisanya ada stratigrafi tanah, kekompakan tanah, resesivitas tanah, dan volumetric water content. Nah, ini semuanya kita kaji, kita dapatkan sebaran volume airnya berapa persen, apakah memang sudah jenuh, mau longsor atau seperti apa, nilai resesivitasnya berapa ohm, apakah memang itu sedimen, banyak air, banyak pori dan yang lainnya, dan mengecekkan kekompakan tanah, NSPT-nya berapa, ini NSPT dan litologinya. Nah, ini sangat lengkap. Nah, dari stratigrafi tanah 1D ini kita masukkan kalibrasi sehingga kita dapatkan 2D. NSPT yang kita dapatkan dari uji SPT dalam bentuk 1D kita kalibrasi ke data georadar sehingga kita dapatkan 2D. Dari hasil uji mektan, mekanika tanah 1D, water content, derajat saturasi, dan yang lainnya kita kalibrasi ke data georadar, kita dapatkan stratigrafi, water content, dan yang lainnya dalam bentuk 2D. Nah, ini data tambahan geologi permukaan. Ini sangat penting kombinasinya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 data. Nah, ini rincian georadarnya, ini rincian bornya. Nah, ini bor 3, georadar 4, tambah geologi mapping, lengkap sudah. Nah, dari data-data ini kita masuk ke ekstrak modelnya. Biasanya kita gunakan format import. Nah, itu kita bisa gambarkan dulu dari data georadar, kita ekspor ke DXF. Nah, dari DXF ini kita masukkan parameter di Plaxisnya. Nah, kita hitung unit elemennya. Nah, nanti kita keluarkan safety factor dan daya dukungnya. Nah, ini bisa Plaxis atau Allpel untuk pondasi dangkal. Nah, ini korelasi titik bornya. Ini data bor dan data georadar. Ini di titik BH06. Nah, ini korelasi datanya. Ini bor, ini georadar, ini validasi. Nah, ini nilai-nilainya.
eh, ini bukan hanya di satu tempat, ini dilakukan beberapa tempat dan memang korelasinya sangat bagus. Ini sangat direkomendasikan untuk area-area yang tanah lunak, tanah ekspansif, banyak zona lemah, rongga dan yang lainnya. Ini kita korelasi 4 titik bor sehingga eh, kita merasa cukup kuat untuk melakukan interpretasi. Dan satu titik bor juga bukan hanya satu titik kedalaman, tapi ada tiga, satu dua tiga, ini satu dua tiga empat lima, ini satu dua, ini satu dua tiga. Jadi tiap bor kita cek, tiap kedalaman kita cek. Nah, ini korelasi water content dengan data lab. Ini data lab, water contentnya, presentasinya. Nah, ini sangat besar. Berarti area-area ini sangat lunak karena kandungan airnya hampir setengahnya. Nah, ini yang lumayan bagus, 24. Tapi yang sudah di atas 30 itu lumayan banyak. Jadi kandungan airnya cukup tinggi. Nah, ini analisa georadarnya, water contentnya. Ini ada 32. Nah, ini. Nah, ini validasi. Nah, validasi seperti ini bukan hanya di LSPT, kita korelasikan juga di data water content. Nah, sama, bukan hanya satu titik bor, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketujuh titik bor ini juga bukan hanya permukaan, tapi ada beberapa kedalaman. Ini ada 1, 2, ini 1, 2, ini ada 1, ini 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Sudah banyak sekali korelasinya. Jadi ketika kita melangkah ke interpretasi ataupun pemodelan selanjutnya bakalan lebih yakin lagi. Ini data yang mau kita modelkan. Ini ada stratigrafi dari data georadar. Ini area timbunan. Ini area lunaknya. Nah, ini lempung lunak. Nah, lempung lunak ini lumayan medium. Nah, ini kerasnya. Nah, ini masih medium, lumayan keras. NSPT-nya ini di kurang kecil dari 10. Nah, ini lebih besar dari 20. Ini sudah 50. Ini lebih besar 60. Nah, ini timbunan. Nah, data-data seperti ini tidak akan didapatkan ketika kita korelasikan data bor. Nah, hasil ini, kontur-kontur ini kita interpretasi batasnya. Nah, kita masukkan ke DXF. Nah, kita inputkan ke Fluxys model nantinya. Nah, ini untuk penanganan konstruksinya. Nah, ini daya dukung dari permodelan Fluxysnya hasilnya. Ini di 0,3. Kita masuk ke Fluxysnya. Nah, ini Fluxysnya. Jadi ada beberapa model ini kita sudah ekspor ke Fluxys dalam bentuk ini. Kita import soilnya dari data georadar tadi. Terus parameternya kita cari dari data lab yang sudah kita dapatkan. Nah, terus ini dari data lab juga. Ini ada beberapa lapisan yang kita gunakan, ada sekitar 6 lapisan. Ini kita sudah running biar tidak terlalu lama. Ini yang paling keras,
start now. Oke, ini kita bisa cek parameter soilnya. Untuk ini parameter soil, nah ini model explorernya. Ini ada stratigrafi, ada geometri, ada point loadnya, beban yang kita gunakan, ada platnya, ada ini untuk core file, ini soilnya. Nah ini dari strukturnya kita bisa gunakan menu-menu di sini, pembuatan semuanya bisa di sini, dan ini meshingnya. Nah ini meshingnya kita udah hitung, dan flow-nya kita bisa hitung juga. Ini tinggal kita sudah jadi, kita cek outputnya. Deformasinya, ini deformasinya itu di 0,2, terus ada deformasi arah X, deformasi arah Y. Ini kita bisa cek